Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Yandri Fitriate Benu, guru pada SMA Negeri 1 Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktik baik yang sudah saya lakukan dengan judul Metode IPLK untuk anak dengan hambatan membaca. Selamat menyaksikan. Hasil asesmen diagnostik awal tahun pelajaran 2023-2024 pada SMA Negeri 1 Nekamese ditemukan bahwa salah seorang murid mengalami hambatan membaca. Keterampilan membaca sangat berpengaruh kepada keberhasilan belajar seorang murid. Murid yang lamban membaca cenderung terus mengalami ketertinggalan karena tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan maksimal, apalagi bagi seorang murid sekolah menengah atas. Lamban membaca akan membuat dia kurang percaya diri saat bergaul dengan teman-temannya. Murid seperti ini perlu mendapatkan layanan khusus agar mereka bisa mengejar ketertinggalannya, dan juga perlu dilatih dengan konsisten agar dapat mengembangkan potensi lain yang ada dalam diri. Tujuan dari praktik baik ini adalah saya menemukan metode yang paling tepat untuk mengatasi hambatan membaca yang dialami oleh murid saya. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, faktor kehadiran murid yang bersangkutan di sekolah. Karena kurang percaya diri, kehadiran murid dengan hambatan membaca di sekolah menjadi satu tantangan dalam pelaksanaan praktik baik ini. Yang kedua, faktor waktu. Perlu waktu ekstra untuk dapat melaksanakan layanan khusus bagi murid dengan hambatan membaca. Oleh karena itu, saya tidak melakukan layanan ini sendiri, namun saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Untuk membantu anak dengan hambatan membaca, saya menggunakan metode IPLK, identifikasi, pisahkan, dan layani khusus. Dalam tahap pertama, yaitu tahap identifikasi, setelah selesai kegiatan pembelajaran di kelas, saya mendampingi murid dengan hambatan membaca untuk melaksanakan asesmen membaca bersama dengan guru BPBK. Dari hasil analisis diketahui bahwa murid dengan hambatan membaca hanya mampu melafalkan huruf A, B, C, D, dan E, serta mengenal huruf-huruf tersebut dengan baik, namun tidak untuk huruf-huruf yang lainnya. Dalam tahapan pisahkan, tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, saya mengkomunikasikan hasil identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan pada komunitas belajar sekolah. Tujuannya agar semua guru mempunyai visi yang sama untuk dapat penuntun M menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, saya juga menginisiasi agar murid dengan hambatan membaca tidak dipaksa untuk maksimal dalam pembelajaran, karena itu akan membuat murid semakin tertekan. Murid dengan hambatan membaca tentu tidak akan menangkap materi yang diajarkan dengan maksimal. Karena itu, harus diberikan layanan khusus. Saya juga berupaya menyediakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Untuk murid dengan hambatan membaca, saya menyediakan video-video pembelajaran agar murid juga bisa mengikuti pembelajaran dan tidak merasa terlalu berbeda dengan teman-temannya. Kemudian, saya juga menyiapkan waktu untuk melakukan pembimbingan secara khusus kepada murid dengan hambatan membaca. Tahapan berikutnya adalah tahapan layanan khusus. Untuk tahapan layanan khusus, saya berkolaborasi dengan beberapa rekan guru.
Langkah pertama adalah saya melakukan coaching bersama murid dengan hambatan membaca, agar saya dan murid tersebut bisa mencapai tujuan bersama. Saya menggali semua potensi yang ada pada murid dan membantu murid untuk memaksimalkan potensi itu, agar meningkatkan performa akademiknya, mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya, dan juga membantu saya untuk meningkatkan kualitas layanan khusus yang saya berikan dari waktu ke waktu. Oh, ibu ini lu tulis benar, oh. Di ruang kelas, nah. Ibu lu tulis hal. Kan sudah sama kawan, ya mulai besok ibu sama kawan dulu. Ada begini dong. Kok semangat, semangat. Apa lagi? Apa lagi yang kalian mau tulis? Ibu tulis dulu siapa sah? Pak Saleh. Le. Itu A. Le berarti L dengan le. Apa? Si. Baca dasin. Terus ibu rumah kasihan harus semangat, soalnya boleh malu, soalnya boleh tidak boleh pedulikan teman-teman kepada omong-omong. Kalau sampai ada omong itu harus bisa ibu dong, ha? Tidak boleh malu, Selalu sampai pedulikan dong. tidak usah pedulikan orang, tidak harus pedulikan diri sendiri, harus semangat. Soal kamu, soal ibu dia, ada ibu harus bisa. Ibu dong akan mengundang sampai kini bisa. Jadi harus rajin, harus tetap semangat, tidak boleh malu. Oke. Kalau M sudah sangat gigih berjuang selama 9 tahun, sejak SD sampai SMP, sehingga bisa ada pada tingkat SMA, maka saya akan menuntun M dan membuat 3 tahun ini menjadi penuh makna baginya. Bagi saya, semua murid akan pintar, semua murid akan luar biasa jika dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Salam Merdeka Belajar.